Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bidakallati lati adrikni. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membahas dan menjawab pertanyaan daripada saudari kita, bunda kita. Beliau bertanya, apakah setelah meninggal di sini mati hissi ya, ajal, batas umur di dunia. Apakah setelah meninggal kita bebas kemana saja, Mas? Baik, kita jawab sesuai dengan pendapat kita. Boleh diikuti silahkan, tidak diikuti ya silahkan. Nanti dulu. Ketika seseorang itu atau jiwa-jiwa yang berjalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang di dunia, dia sudah kembali kepada kampung halamannya, kampung asal usul kejadiannya, kemudian kembali kepada kosong, kembali kepada nur Tuhan atau nur ilahi atau alam ahadiyah, alam la ta'yin itu, insyaallah ta'ala tidak boleh kita memastikan tidak bagus, tapi jangan kurang yakin, harus isbatul yakin. Insyaallah pasti begitu, insyaallah pasti. Kenapa kita mengatakan insyaallah? Supaya tidak kelihatan terlalu sombong. Sedangkan Nabi saja ditegurnya itu secara syariat. Hakikatnya ya Allah Ta'ala sendiri yang buat pelajaran begitu. Nah, jadi insya Allah pasti orang-orang yang sudah kembali sekarang mengembalikan jiwanya melalui wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Mi'raj ya, ataupun kembali bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala di alam wahda, kemudian melebur Rasulullah itu di alam ahadiyah. Di situ juga jalan ketika kita meninggal nanti bagi orang-orang yang telah wasil sampai terhubung kepada Allah, fana kepada Allah, maka dia tahu jalan pulang. Dia tidak khawatir lagi tentang jalan pulang. Dan orang-orang yang seperti itu tidaklah di alam terhijab, tidak di alam barzah lagi. Kenapa? Karena dia sudah menjawab, karena dia sudah melewati alam barzah, dan dia sudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim semasa di dunia. Dia melampaui semua itu. Dia sudah kembali kepada kampung halaman. Dia sudah kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang seperti itu ya, itu bebas ke mana saja. Mau ke lahut, mau ke wahdah, mau wahidiyah, mau alam ruh, mau alam misal, ajsam, insan kamil, terserah dia. Ini secara syariat, terserah dia, terserah Allah kalau hakikatnya. Terserah mau kemana. Termasuk, ini sebenarnya malas untuk dibuka ya, cuma sedikit-sedikit lah. Termasuk juga dia bisa ke dimensi masa lalu. Wih, kok bisa begitu Mas? Kayak mesin waktu dong. Jangankan masa lalu waktu Nabi Adam alaihissalam membuat Ka'bah. Jangankan itu, alam wahda saja bisa digapai. Nah, dia sudah kembali di alam lahut, alam paling tertinggi, tidak ada lagi alam di atasnya kecuali yang tidak bisa disebut itu. Nah, alam sampai lahut saja tidak bisa lagi naik di atas. Di situ tempat kepulangan, di kosong. Kosong itu maha suci, maha ruang. Berarti hakikatnya di sini-sini juga, Mas. Ya, tapi dimensinya beda. Pakaiannya, tubuhnya Ruh Kudus.
tubuhnya nur ilahi, jasadnya tidak hancur, jasadnya diliputi Ruh Kudus, bukan bertubuhkan jasad, bukan bertubuhkan apa-apa, tapi bertubuhkan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini dari nur ilahi, pancaran nur ilahi, dilapis maka tidak terbakar. Kemudian, apakah ketika meninggal itu nafas itu masih berfungsi, jantung itu masih berdetak? Tidak. Ketika seseorang meninggal, kemudian taruhlah umpamanya dia malajang ya, moksa, seperti Nabi Isa, ya, seperti Nabi Idris. Nabi Idris kan moksa, dikiaskan kan di surga, moksa di Jabarut. Seperti Nabi Isa di Jabarut. Kemudian moksa begitu, maka dia itu tidak mempunyai jantung. Begini, bukan tidak mempunyai, tidak berdetak jantungnya, napasnya tidak naik turun, tidak keluar masuk. Jadi orang-orang yang dari moksa seperti itu, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, kemudian di Jabal Qaf, atau entah dia mau diberikan sampai dimensi lahut. Jabal Qaf itu kan masih dimensi Jabarut. Nah, Jabarut. Nah, kalau dimensi lahut itu memang itu orang-orang khusus, itu orang-orang khusus, minimal sampai Jabal Qaf. Nah, dari Jabal Qaf saja dia bisa pergi ke alam bawahnya. Dia pergi ke bawahnya, bisa ke Wahidiyah, bisa ke alam malakut, dimensi-dimensi ini, bisa ke masa lampau. Oh, berarti kita bisa menyaksikan tayangan-tayangan Nabi Adam dulu. Iya, karena itu masih terekam. Masih terekam, bukan berarti sejarah diulang, tidak. Itu masih terekam. Sejarah semuanya itu terekam, dikiaskan Lauhul Mahfuz. Alam semesta ini adalah termasuk bayangan daripada itu semua. Ada rekaman masa lalu tersimpan jelas. Makanya kenapa dikiaskan di padang mahsyar itu, ini orang-orang bisa mengingat dosa-dosanya, bisa terekam jelas, bisa ditayangkan seperti CCTV begitu. Nah, orang-orang yang telah itu semua malajang, moksa, itu diberi akses kemana saja, terserah dia. Mau di langit pertama, langit kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, di aras, di mana, terserah. Urusannya Allah Ta'ala. Mau pergi, jangankan itu, mau pergi ke zamannya Nabi Adam, melihat peristiwa Nabi Adam itu bisa secara nyata, tapi dimensi yang berbeda, bukan sejarah berulang, bukan ada dunia lain, tidak. Tapi rekaman itu ternyatakan, itu terekam di dalam alam semesta itu. Di dalam Nur Muhammad itu rahasianya itu kan terekam. Bahkan di dalam diam itu kan kadang jiwa diperjalankan ke masa lalu, kadang diperjalankan ke masa depan, kadang ke alam rohim. Mimpi juga seperti itu. Apalagi orang-orang yang telah malajam moksa begitu, wali-wali Allah, kekasih Allah, semaunya mau pergi mana. Jadi dia bisa tahu siapa sebenarnya kakek buyut saya, siapa sebenarnya ini, bagaimana proses terjadinya Nabi Adam, bagaimana prosesnya Siti Hawa dijadikan, bagaimana peristiwanya iblis dengan Nabi Adam di surga, itu kan bisa lihat semua. Oh, berarti terulang lagi masanya. Allahu Akbar. Bukan, rekamannya itu kelihatan dan bisa masuk dimensi itu. Nah, berarti kita nanti dilihat Nabi Adam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pernah dengar Doraemon kah? Ya, itu ini menghalu saja dulu, kayak Doraemon itu pergi ke masa lalu, bawa mesin waktu. Tapi tetap begitu juga. Tapi cuman ini tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Kenapa tidak kelihatan? Kenapa tidak bisa kelihatan? Bagaimana mau kelihatan orang terbungkus nur ilahi, terbungkus maha suci? Tidak bisa kelihatan. Siapa yang bisa tembus maha suci ini? Kalau tembus mata itu sampai ke maha suci, kelihatan semua wali-wali, kelihatan nabi-nabi, kelihatan kekasih-kekasih Allah berkeliaran. Tapi di dimensi lahut. Paling yang dilihat energi-energi yang berupa asap, hantu, apa semuanya. Cahaya-cahaya, bukan itu.
Kemudian kalau orang-orang yang dari moksa itu, dari Malajang itu mendatangi kita, mengaku Nabi Khidir kah, mengaku apakah, satu pegang, lihat napasnya ada tidak naik turun. Kalau ada pembohong, ludahi, ludahi. Mau percaya kamu tidakkah terserah. Pembohong, tidak ada napasnya orang-orang dari alam sana. Tidak ada nafasnya. Orang yang sudah Malajang, moksa semuanya tidak punya nafas, tidak naik turun. Oh begitu kah Mas? Ya memang begitu. Jadi tempat kepulangan nanti seperti peristiwanya Rasulullah Isra Mi'raj. Di situ tempat kepulangan sampai ke alam lahut. Dimensinya, bukan di atas langit. Maksudnya bukan hanya Allah itu ada di langit, bukan, dimensinya. Tapi memang Rasulullah pergi ke alam lahut, Mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Seseorang juga ini, ya Allah ya Karim, memang susah dijelaskan kalau bahasa rasa, bahasa sir itu memang susah. Harus didalami memang. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa alamu anna fikum Rasulullah. Jangan kau nafikan Rasulullah, ketahui di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Aduh, saya bingung ini Mas, Rasulullah apa ini maksudnya? Saya juga bingung dengan kata-kata kedudukan ini, zat sifat asma af'al begini-begini. Kalau terlalu bingung, begini saja. Nur ilahi, oke, Nur Muhammad, Rasulullah, ruh, oke. Nah ini jasad, Adam, jasad, Muhammad, Rasulullah, ruh. Nah, di balik ruh, Nur ilahi itu juga yang bernama Allah. Apa bingungnya? Jadi sebelum ke Allah, ini disingkat saja, sebelum ke Allah, nah, konekkan jiwamu kepada Rasulullah. Mana sih Mas Rasulullah itu? Dilihat kamu, dirasakan, disuhutkan itu, mau ke napas kah, mau ke sini kah, tapi paling bagus di sini karena halus dia. Yang naik turun. Dibayangkan berarti Mas? Tidak usah dibayangkan, ya Allah ya Karim. Dirasakan. Sampai nanti berlindung. Aduh, apalagi tuh Mas kata-kata berlindung. Begini Mas, secara syariat, ini contoh ya. Secara syariat, jasad ini kan, secara syariat, jasad ini mengandung ruh. Ini taruhlah ruh di belakangnya nih, timbal balik. Jasad ini mengandung ruh. Secara syariat, kenampakan ini, sebenarnya ruh itu mengandung jasad. Jadi jasad itu ada di dalamnya ruh sebenarnya, bukan ruh ada di dalam jasad. Jasad itu ada di dalamnya ruh. Cuma kita ringkaskan lagi paling singkat ya. Apa yang dimaksud berlindung? Ini ruh kan? Ini ruh. Ini jasad, ini ruh di belakang. Nah, ruhnya begini nah, timbal balik. Dia di depan, jasad di belakang, berlindung. Ini perumpamaan, maksudnya jiwanya itu berlindung. Jiwanya berlindung, ruh yang depan Rasulullah. Itulah yang dimaksud bertubuhkan Rasulullah. Jangan bertubuhkan Adam. Adam itu kan hakikatnya iblis toh. Ini mohon maaf bukan Nabi Adam. Adam, ain dal mim. Ain. Ain. Adam. Itu rasa tercela, itu rasa iblis. Adam itu iblis, bukan Nabi Adam. Ya Allah ya Karim. Ini ekspresi saja ya, ekspresi supaya lucu-lucu begitu. Berlindung, jasmanimu tuh berlindung. Nah, yang nampak ruhani nah. Itu yang namanya Rasulullah. Sebelum berlindung begitu, jiwa, pikiran, perasaan itu fokuskan di sini, di ruh. Rasulullah itu. Nah,
Sambungkan terus jiwamu, jiwa-jiwa, sampai rasakan, sampai melebur. Tidak ada lagi rasa-rasa kita jiwa di situ. Terganti kesadaran Rasulullah, menjadi Rasulullah, bukan mengaku Rasulullah. Menjadi akunya tadi, dia akunya jiwa, jasad, menjadi akunya Rasulullah. Bertubuh Rasulullah, tubuh yang selamat. Kalau sudah bertubuh Rasulullah, akunya di Rasulullah, tarokki lagi naik, naik lagi, teruskan. Kalau sudah di akunya Rasulullah, jangan lagi kenang-kenang Adam. Tidak ada lagi Adam. Adam itu memang tidak ada. Kenal dirimu Adam. Adam tidak ada. Kenal Muhammad Rasulullah. Rasulullah yang ada. Rasulullah itulah yang wujud. Rasulullah itulah yang wujud sifat Allah. Kalau jiwa itu kan dari Rasulullah. Jiwa itu dari Rasulullah. Nah, Rasulullah itu dari nur ilahi. Rasulullah itu dari Allah. Aku ini dari Allah. Kalian mukmin daripadaku. Maksudnya jiwa-jiwa kita ini daripada Rasulullah, daripada aku. Aku Rasulullah daripada Allah. Ini bukan saya menunjuk Allah ada di Palapon, tidak. Allah ada di langit, tidak. Itu menunjuk saja sebagai yang paling atas. Bukan Allah ada di atas, tidak. Ketinggian itu maksudnya simbol ketinggian. Jadi itu tadi, ketika didatangi orang-orang yang mengaku, misal Siti Jenar, atau orang-orang yang mengaku ini dan itu, wali ini, tampili patapa saya tampili nih. Kalau mengaku Siti Jenar baru ada napasnya, tampiling nih. Itu Dajjal itu. Dajjal itu kan pembohong, pendusta. Jangan dipercaya begitu-begitu. Halu. Nah, itu tadi. Ya, sudah terjawab tadi. Sebenarnya kita kembali lagi, ketika orang-orang yang betul-betul dia kembali sekarang, sebelum ajalnya, awaluddin ma'rifatullah, dan mengikuti jalur-jalur masing-masing, ya, metode masing-masing, kemudian dia sudah kembali berhasil. Nah, alhamdulillah, dia sudah tahu, dia sudah pulang, apa, tidak dicabut dia. Orang yang dicabut itu adalah orang yang tidak pernah mati sebelum mati. Kalau sudah mati sebelum mati, tidak ada yang dicabut. Seperti kemarin ya, kita sudah bilang. Jadi dia pulang ke Lahud atau Jabal Qaf. Nah, terus dia mau kemana-mana pun bisa. Dia mau mengajari saudaranya, ikhwannya nanti di alam barzah yang sudah dia talqin, bisa. Wih, kok bisa, Mas? Secara hakikat Allah Ta'ala yang memberikan itu, bukan makhluk yang memberikan pertolongan, yang mengajarkan dia di alam barzah. Orang-orang tarekat di alam barzah itu diajarkan jiwanya sampai wusul kembali di situ. Tetap bertanggung jawab seperti itu. Allah Ta'ala mazhar kepada af'al-af'alnya, sehingga dia pergi ke barzah untuk mengajarinya si salik itu tadi sampai wusul, sebelum terjadinya hari kiamat, pada mahsyar, hari kebangkitan. Oh, bisa begitu, Mas, ya? Banyak sekali dijelaskan begitu. Allah Ta'ala yang memberikan semua itu, pertolongan semuanya Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala mazharnya itu di mana? Mazharnya Allah pada mana? Af'al Allah itu yang mana? Di mana nyatanya itu, nah? Kalau bukan pada insan, pada wali, pada semua alam semesta, itu kan bayangan dari bayangan Allah. Itu tamsilan, bayangan, bukan Allah. Allah punya bayangan terus ada rupa, tidak, tamsilan. Jadi alam semesta ini kan barakakna ini dari Allah Ta'ala. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kalau sudah tahu kepulangan seperti itu,
Jangan juga terlalu kepedean, ya, jangan terlalu kepedean. Sibukkan diri untuk selalu senantiasa menghubungkan dengan wasilah, sang wasilah Rasulullah. Rasulullah itu yang akan membawa jiwa itu ke laut. Tidak bisa jiwa itu bodoh-bodoh, pikiran, perasaan, tidak bisa itu ke laut. Teori saja itu. Nah, jadi yang dimaksud la maujuda illallah, la maujud illallah, ketika orang sudah musyahadah dengan rasanya maha suci. Dia memandang maha suci nih pakai rasa. Baik itu pejamkan mata, baik itu buka mata. Memandang maha suci, itulah maujuda illallah. Tapi kalau orang mengatakan la maujuda illallah, pikirannya ke mana-mana, ke bentuk-bentuk, ke rupa, ke hati. Oh salah, hati-hati mas. La maujuda illallah baru mengatakan ke jisim, wah bahaya. Mendingan bilang la maujuda bihaqqi illallah, masih mending daripada mengatakan la maujuda illallah baru menyaksikan alam semesta. Ladongo. La maujuda illallah itu laisa kamitsli syai'. La, tidak ada ilaha yang nyata illa hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang nyata hanya Allah. Jangan sampai mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallahnya ke makhluk. Tapi la ilaha illallah itu sampai kepada la maujuda illallah. Rasanya itu nawasil, syuhud, musyahadah kepada maha suci. Mau cari Tuhan di mana? Tidak perlu cari Tuhan. Kunhizat itu tidak perlu dicari hakikat Allah Ta'ala. Nurnya saja itu yang maha ruang itu. Ini yang maha suci meliputi segala sesuatu. Mau cari Allah Ta'ala di mana? Mau cari kosong yang mana? Mau cari maha suci yang mana? Yang meliputi segala sesuatu mana? Nah, setelah maha suci itu diadakan, dipancarkan, ya, dipancarkan oleh kunhizat itu sendiri, kunhizat itu sendiri atau Rabbul Izzati. Nah, kosong, nah, maha ruang itu mengadakan lagi pancarannya, itulah Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu ada punya kenampakan, itulah alam semesta. Pelan-pelan dia, pelan-pelan jadi alam semesta, api, angin, air, tanah. Begitu prosesnya. Jadi tujuan penciptaan sebenarnya itu adalah untuk kembali ke alam laut. Makanya kenapa gunung-gunung, semua makhluk-makhluk, bahkan itu rata-rata ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi dan semuanya itu ditawari oleh Allah untuk menanggung rahasia Allah, tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Berat, Pak. Bayangkan, kita sudah siap sedia labbaik di alam ruh. Sudah siap sedia, jiwa kita itu sudah siap sedia. Saya siap apapun konsekuensinya. Mudah-mudahan saya ingat, saya pasti ingat. Saya akan labbaik, siap sedia untuk lahir ke dunia. Itu kan dengan persetujuan juga. Makanya kita bersyahadat di sana. Di alam kandung juga bersyahadat di sana. Yang mana bersyahadat? Jiwa. Tapi hakikatnya, nah, kalau secara syariat, kenapa kita lupa peristiwa itu? Kenapa? Di alam ruh, di alam rohim, kenapa kita lupa peristiwa itu? Secara syariat, karena diganggu setan, sehingga lupa, amnesia ruh. Tapi secara hakikat, nanti dulu. Kenapa lupa? Kenapa kita lupa? Kejadian alam rohim, kejadian alam ruh. Kenapa lupa? Karena bukan kita yang mengalami lah dongo. Hakikatnya, astagfirullah. Ini saya masuknya ini rahmat ya. Betul-betulkah itu rahmat ya Allah? Kalau berbicara hakikat ini bukan kita mengalami itu. Ingatan kita ini baru ada pengakuan diri kita, ego kita ini pada saat mau balik. Di situ sebenarnya. Sebenarnya loh ya. Makanya kenapa bayi kita tidak ingat, baru lahir itu kan tidak ingat.
ego belum ada di situ. Jadi itu peristiwa-peristiwa ceritanya Allah Ta'ala semuanya mas, ya memang begitu. Hakikat kan kita bicara, bukan kita mengatakan Allah itu ruh, bukan kita mengatakan Allah itu jiwa-jiwa yang terbagi-bagi, tidak. Kita ini berbicara hakikat. Kenapa jiwa itu lupa? Nah, namun si jiwa itu bisa nanti terkoneksi, teringat kembali memori itu dalam si jiwanya itu, memori-memori, bahkan jiwa itu bisa mengakses memori-memori DNA leluhurnya sampai ke Nabi Adam. Kalau diperjalankan, tidak perlu dicari, tidak perlu untuk diniatkan sampai 40 hari untuk sampai ke sana. Tidak perlu, tidak ada gunanya kesaktian begitu. Sebenarnya bisa diniatkan, kuncinya juga ada sebenarnya. Namun tidak ada gunanya di situ kasap-kasap. Kalau Allah memang perjalankan, silakan. Tidak perlu untuk niat saya bertemu leluhur saya. Ada apa pentingnya? Ya memang leluhur kita itu penting semuanya, karena bukan sebabnya karena bukan karena leluhur juga tidak bisa kita. Tapi tidak ada untungnya. Mau juga apa tahu leluhur kita? Apa bedanya dengan raja kamu? Apakah tidak ada hubungannya? Mau keturunan Prabu ini kah, Raden ini kah, Kareng ini kah, apakah Puan ini kah, apakah semuanya? Tidak ada urusan, tidak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang diterima itu hanyalah ketakwaanmu di sisi Allah, bukan masalah begitu-begitu. Tidak ada urusan. Tidak, ini kita tidak berbicara apa-apa. Masalahnya ini tidak usah fokus begitu-begitu. Tidak ada juga gunanya kalau kita keturunannya Raja Fir'aun, apa, tidak ada gunanya. Mau itu keturunan, misal ada nenek kita ini pelacur, misal keturunan pelacur, tidak jadi masalah. Kita sibuk menceritakan kisah-kisahnya orang, ya itu bagus untuk teladan, semangat dan sebagainya, bagus. Tapi kita lupa dengan kitanya ini. Nah, apa yang sudah kita perbuat secara rahmatan lil alamin apa? Nah, kan kita kan ndak bisa berbuat apa-apa mas. Iya memang. Makanya jangan banggakan, ndak perlu dibanggakan. Cuma ndak perlu juga sengaja untuk disembunyi-sembunyikan terus mengatakan bahwa saya itu ndak baru dicerita juga di orang, untuk apa? Itu juga ego spiritual. Budaya-budaya diangkat, adat budaya diangkat, keyakinan agama-agama, jalan-jalan masing-masing diangkat. Jangan malu untuk berbeda pendapat. Berbeda jalan kan ndak harus berkelahi juga, ndak harus berdebat juga, kan ndak ada gunanya. Berbedalah. Makanya ada simbolnya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap ahad. Nah itu ahad. Bukan ahad tuh semuanya, misal semuanya Islam. Bukan. Ahad tuh berbeda-beda tapi dia ahad begitu. Nah, walaupun berbeda-beda, dia satu ahad. Bukan satu ya, esa dia. Nah, satu banyak, tapi kesatuan, dalam kesatuan seperti zat, sifat, asma, af'al. Esa itu bukan hanya zat semata-mata. Jangan nafikan sifat. Tidak bisa bercerai sifat dengan zat, asma dengan af'al. Zat, sifat, asma, af'al itu ketunggalannya Allah Ta'ala. Itu dikatakan esa. Kamu nanti kalau masih ada dua, belum bisa. Masih ada hamba dan Tuhan, itulah keesaannya. Dende kupatapas. Hamba dan Tuhan itu keesaan. Nanti ada dua, bukan ada dua, itulah dong. Astaga. Pahami dulu makna esa ya. Seperti manis dengan gula itu. Nah, manis itu zatnya, gula itu sifatnya. Kalau kita tulis manis itu nama, gula itu nama. Seperti ada dua nama. Tapi bisakah dipisahkan, ini manisnya sendiri, gulanya sendiri. Tapi kalau masih ada ras manis, ada gula kan
Masih dua, Mas. Iya, itu akal yang mengatakan dua, manis dan gula. Tapi kalau dengan rasa, cobakan saja itu, rasakan, oh gula. Cuma jangan mengatakan manis, karena banyak yang manis. Madu manis, manisnya pun lain rasanya. Nah itu. Jadi mungkin begitu hadirin sekalian, tidak terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.